tidak pikir panjang. Dengan bermodalkan uang yang sangat minim, waktu itu saya pun hanya mengorek-ngorek uang modal dagangan saya dan bermodalkan HP butut ini yang masih saya simpan. Baterainya aja sudah melentung hamidun, sudah nggak bisa dipakai ya. Keypad-keypadnya juga sudah lepas semua. Ini saya simpan untuk kenang-kenangan, hanya bermodalkan modal yang sangat minim ditambah handphone butut aja. Akhirnya saya bisa menghasilkan uang puluhan juta hingga ratusan juta per bulan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Amelia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tips bisnis sederhana untuk ibu rumah tangga. Sebelumnya, klik subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Oke teman-teman, saya adalah ibu rumah tangga, sama seperti mungkin sebagian besar yang menonton video ini. Nah, ibu rumah tangga itu kan identik di rumah saja, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, dan mengandalkan penghasilan dari suami, menghasilkan gaji suami atau income dari suami. Tapi menyadari bahwa kehidupan, biaya hidup saat ini itu nggak sedikit ya teman-teman. Untuk biaya rumah tangga, biaya listrik, kemudian biaya uang sekolah, itu nggak murah. Dan di kondisi saat ini, kalau kita hanya mengandalkan pendapatan dari suami, itu kayaknya sangat berat ya, nggak cukup. Kecuali kalau memang suaminya itu kaya atau memang punya pekerjaan yang gajinya itu gede. Tapi mengandalkan gaji dari suami saja pun juga juga berat. Kalau terjadi apa-apa terhadap suami atau terjadi apa-apa terhadap pekerjaannya, seperti saat ini yang banyak sekali PHK terjadi di mana-mana, pengurangan gaji dan lain-lain, bagaimana? Apakah kita mau menurunkan standar hidup? Ya, itu yang terjadi. Rata-rata orang-orang ini akan, kalau pendapatannya dipangkas atau berkurang, itu yang terjadi adalah mereka akan mengencangkan ikat pinggang. Ya, mereka akan berusaha sebisanya untuk berhemat, mungkin menurunkan standar hidupnya. Tapi kalau ada cara lain daripada mengencangkan ikat pinggang, kenapa kita tidak menambah penghasilan dari luar, tidak menambah pemasukan lagi? Nah, pertanyaannya, bisnis seperti apa sih yang harus dijalankan? Ini dulu juga yang selalu saya pikirkan ya, yang selalu menjadi kegalauan saya. Dulu saya kepingin punya suatu usaha yang bisa untuk mensupport keuangan keluarga juga, tapi bingung mau usaha apa. Nah teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman punya keinginan untuk berbisnis, lakukan saja, nggak usah terlalu banyak berpikir ya. Apple, Google, Disney, itu semua dimulai dari suatu tempat yang sederhana, gudang yang sederhana. Mungkin modalnya juga bukan modal yang gede, tapi lihat aja sekarang sudah menjadi perusahaan yang gede, perusahaan raksasa, punya banyak pegawai, punya banyak karyawan. Saya sendiri dulu juga punya kekhawatiran ya untuk akan masa depan. Saya kepingin punya kehidupan yang lebih baik. Saya kepingin keluarga saya itu bisa menikmati hidup yang lebih baik. Tapi saya bingung caranya. Hingga suatu saat ada sebuah peluang. Nah, saya tidak pikir panjang. Dengan bermodalkan uang yang sangat minim, waktu itu saya pun hanya mengorek-ngorek uang modal dagangan saya dan bermodalkan HP butut ini yang masih saya simpan. Baterainya aja sudah melentung hamidun, sudah nggak bisa dipakai ya. Keypad-keypadnya juga sudah lepas semua.
Ini saya simpan untuk kenang-kenangan, hanya bermodalkan modal yang sangat minim ditambah handphone butut aja. Akhirnya saya bisa menghasilkan uang puluhan juta hingga ratusan juta per bulan. Nah, jadi teman-teman jangan takut memulai, jangan takut bergerak. Jangan berpikir saya nggak punya modal, saya nggak punya uang, saya nggak punya keahlian, saya nggak punya apa-apa. Jangan merendahkan diri sendiri teman-teman. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saat teman-teman punya keinginan untuk punya hidup yang lebih baik, punya keinginan untuk beli sesuatu, beli rumah, beli mobil, wujudkan, jangan dikubur impiannya. Nah, untuk memilih bisnis yang bagus, menurut saya dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, dari produknya. Apakah produknya ini benar-benar bagus atau produk abal-abal? Kalau produknya abal-abal, kasihan yang beli. Jangan sampai karena keuntungan semata, karena kita hanya ingin mendapatkan income-nya, mendapatkan keuntungan, kita jual sembarang produk. Itu nanti kasihan yang beli. Yang kedua, dilihat dari perusahaannya. Apakah perusahaannya ini benar-benar bisa dipercaya? Jangan sampai kalau kita sudah menjalankan bisnisnya, tahu-tahu perusahaannya kabur. Nah, di sini kan nama baik kita yang dipertaruhkan. Dan yang ketiga, dilihat dari sistemnya. Apakah mudah dijalankan atau hanya terlihat mudah? Kalau hanya terlihat mudah, yang sukses hanya orang-orang, hanya segelintir orang, ya itu akan susah dijalankan. Apakah bisnis ini bisa benar-benar dijalankan oleh orang yang sederhana sekalipun? Secara ibu rumah tangga itu belum tentu punya pengalaman bisnis, belum tentu punya latar belakang pendidikan di dunia bisnis. Yang kita jalankan ya apa adanya, mengalir saja berdasarkan apa yang kita tahu, learning by doing. Nah, kalau sistemnya mudah dijalankan, banyak orang yang bisa sukses di sini, banyak orang bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Itu baru bisnis yang bagus yang bisa kita jalankan. Nah, kalau teman-teman sudah dapat info bisnis yang memenuhi kriteria seperti itu, jangan banyak berpikir, jalankan saja, lakukan saja, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kesempatan bagus itu pasti akan banyak orang yang memanfaatkan, banyak orang yang mengambil peluang itu. Kalau teman-teman cuma jadi penonton, mau sampai kapan? Teman-teman hanya bisa melihat orang lain sukses, orang lain punya kehidupan lebih bagus, orang lain bisa punya keluarga yang lebih bahagia dengan punya kehidupan yang lebih baik. Teman-teman hanya bisa menonton, sedangkan orang lain bisa mempunyai kehidupan seperti itu. Jadi teman-teman jangan hanya menonton, lakukan, jangan banyak berpikir, jangan membatasi diri sendiri dengan tidak punya modal, tidak punya kemampuan dan lain-lain. Semua itu bisa dipelajari, asalkan kita mau, kita pasti bisa. Oke teman-teman, sekian tips bisnis dari saya, bisnis yang mudah dijalankan untuk ibu rumah tangga. Nah, untuk info bisnis apa yang saya jalankan, nanti bisa kontak saya. Oke.